Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Kang Guru Mengajar. Hari ini kita akan membahas materi tentang limit ya. Bagian limit fungsi aljabar matematika tingkat lanjut SMA kelas 12. Saat menyusuri jalan tol, pandangan kita itu sering tertuju pada horizon yang tak berujung. Namun, seiring jarak yang semakin jauh, objek-objek di sekitar kita pun terlihat semakin kecil dan samar. Nah, fenomena ini bukan hanya sekedar ilusi optik ya, melainkan juga sebuah metafora tentang keterbatasan manusia. Tidak hanya penglihatan, tapi segala aspek kehidupan kita itu dibatasi oleh kemampuan dan sumber daya yang kami. Kita pasti sudah tidak asing dengan istilah batas. Nah, dalam matematika, batas ini dikenal dengan istilah limit. Limit fungsi aljabar adalah salah satu konsep penting yang harus kita kuasai. Kita akan membahas secara lengkap tentang limit fungsi aljabar, mulai dari pengertian hingga cara menyelesaikan soalnya. Limit fungsi aljabar. Misalkan saya mempunyai fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4 per x min 2. Nah, nilai fungsi fx di x2 ini, yaitu f2, itu kan kita tinggal masukkan ya ke dalam x-nya itu ya. Jadi 2 kuadrat min 4 dibagi dengan 2 dikurangi 2 sama dengan 0 per 0. Tidak terdefinisi. Nah, untuk hal itu, maka kita akan menduga bahwa nilai fungsi fx di x2 gitu kan. Nah, ini caranya adalah kita akan membuat tabel ya, nilai x gitu. Kita akan menduganya itu ada di x sama dengan 2, maka x nya itu kita ambil 1, 1,5, 1,9, 1,99, 1,999 sampai dengan mendekati 2. Nah, itu nanti kita masukkan ke dalam fx ya, x-nya ini. Nanti didapat kalau x-nya 1, f-nya 3, x-nya 1,5, fx-nya 3,5 dan seterusnya sampai dengan 1,99999, nilai hasilnya 3,999. Nah, jika x ini mendekati 2 dari sebelah kiri, ini kan duanya ya, dari sebelah kiri kan mendekatinya, maka nilai fx ini semakin mendekati 4 ya. Coba aja nih, mulai dari 3, 3,5, 3,9, 3,999 kan, ini akan mendekati 4 nilai fx. Nah, untuk nilai fx mendekati 4, untuk nilai x mendekati 2 dari kiri, kita dapat tuliskan menjadi seperti ini. Limit x mendekati 2 dari kiri, fx sama dengan 4. Tanda negatif ini menandakan bahwa x itu mendekati sebuah nilai dari sebelah kiri. Tuh, ada tanda ini. Nah, tadi kita sudah dari sebelah kiri ya, coba kita akan dari sebelah kanan. Ya, ini duanya di sini. Nah, dari sini ya, 3, 2,5, 2,2, 2,1, 2,01 dan seterusnya sampai mendekati 2 gitu ya. Nah, ini ternyata juga nilainya sama, 5, 4,5, 4,2, 4,1 sampai dengan 4,0001. Jika x itu mendekati 2 dari sebelah kanan gitu kan, maka f ini juga akan semakin mendekati 4 untuk nilai x mendekati 2 dari sebelah kanan. Ini kita bisa tuliskan sebagai berikut. Limit x mendekati 2 plus ini ya dari kanan, fx sama dengan 4. Sama seperti tadi, tanda positif itu menandakan bahwa x mendekati sebuah nilai dari sebelah kanan. Gitu. Nah, secara umum definisi limit kiri itu dituliskan sebagai berikut nih. Nah, itu kan. Kemudian limit kanannya juga sama. Limit x mendekati a dari kiri, fx sama dengan L, ada nilainya L. Terus ini nilai x, limit x mendekati a dari kanan, fx itu ada nilainya M. Ini ada contoh ya, ada contoh, kita bahas ya. Limit x mendekati 2 dari x plus 3. Kita akan membuat tabel juga dari kanan dan dari kiri. Kita dari kiri ya. Kalau dari kiri, 2 dari kiri berarti kan kurang dari 2 nilainya. Maka 1,9, 1,95, 1,96,
1,99. Nah ini ternyata nilainya seperti ini nih, dia mendekati 7. Maka kita bisa tulis limit X mendekati 2 dari kiri untuk 2X plus 3 itu sama dengan 7 ya, karena nilai F nya itu mendekati 7 semuanya. Kemudian dari kanan sekarang, untuk X mendekati 2 dari kanan, berarti kan nilainya lebih dari 2. Nah, kita mulai dari 2,10, 2,09 sampai dengan 2,001. Ternyata ini juga sama nih, dia juga semakin mendekati 7. Maka bisa kita simpulkan limit X mendekati 2 dari kanan untuk 2X 3 itu mendekati 7. Karena limit kiri dan limit kanannya sama yaitu 7, maka limit X mendekati 2 dari 2X plus 3 itu sama dengan 7 gitu. Nah sekarang yang B ini, soalnya ini limit X mendekati 5 untuk fx ini dia ada 2 nilai ya, akan berlaku fx nya itu bernilai X jika X nya itu kurang dari 5. fx nya ini akan bernilai 5 dikurangi X kalau X nya lebih besar atau sama dengan 5. Nah untuk ini kita coba ya, misalkan X mendekati 5 dari kiri. 5 dari kiri kan berarti kurang dari 5 ya, maka yang yang berlaku adalah X ya, karena X nya kurang dari 5 maka X. Nah kalau limit X mendekati 5 dari kiri nilainya X, maka kan kita tinggal masukkan saja nilainya, X nya 5 berarti kan 5, berarti nilainya 5 ya. Nah sekarang mendekati X mendekati 5 dari kanan. Kalau 5 dari kanan berarti kan lebih dari atau sama dengan 5, berarti nilainya ini kan 5 min X. Berarti limit X mendekati 5 dari kanan 5 min X sama dengan 5 dikurangi 5, substitusikan aja nih 5 nya ke X jadi 0. Nah kita udah ketemu nih, ternyata limit kirinya 5, limit kanannya 0, itu tidak sama kan. Kalau limit kanan dan limit kirinya tidak sama, maka kesimpulannya limit X mendekati 5 dari fx itu tidak ada, karena nilainya berbeda antara kiri dan kanan. Kalau yang A tadi, kiri dan kanannya itu sama, yaitu 7. Tuh. Oke, untuk menentukan nilai limit suatu fungsi X mendekati A itu misalkan ya, itu nilai limitnya dapat ditentukan dengan cara 3 ya, 3 cara, yaitu substitusi, pemfaktoran, dan mengalihkan dengan faktor sekawan. Kita akan bahas satu-satu ya. Substitusi, menentukan nilai limit fungsi dengan substitusi. Nah ini kita langsung saja, kalau namanya substitusi tinggal dimasukkan saja secara langsung ya ke dalam fungsi tersebut. Saya misalkan punya ini, limit X mendekati 2 dari X pangkat 3 min 8 per X plus 2. Jadi masukkan saja X sama dengan 2 ke sini, ke X nya, jadi kan 8 kurangi 8 0 ya, terus 2 ditambah 2 4, 0 per 4 0. Oh berarti nilai limitnya adalah 0. Terus yang B, limit X mendekati 0 dari X kuadrat plus 3X plus 2. Substitusikan saja 0 ke X nya ya, berarti 0 tambah 0 tambah 2, berarti nilainya 2. Begitu gampang ya, untuk substitusi itu gampang. Oke lanjut, kita ke pemfaktoran. Nah langkah pertama yaitu kita mensubstitusikan nilai X ke dalam limit, maka nanti akan ketemu nilainya. Nah bagaimana kalau hasil substitusinya itu 0 per 0? Nah kalau hasil substitusi 0 per 0, kita menggunakan cara lain ya, kita menggunakan cara pemfaktoran gitu. Oke coba contoh nih, saya punya 3 contoh. Limit X mendekati 4 dari X kuadrat min 16 per X min 4. Nah ini kita faktorkan. X kuadrat min 16 itu kalau difaktorkan kan X min 4 X plus 4 gitu kan. Nah kemudian ini ada faktor yang sama
atau elemen yang sama, yaitu x min 4 ya. Maka bisa kita sederhanakan sehingga tersisa x plus 4. Nah, x plus 4 ini kita masukkan x nya 4 ke sini ya, jadinya 4 ditambah 4, nah 8, sudah tidak 0 lagi gitu. Nah, sekarang yang B, x kuadrat min 7x plus 12 dibagi dengan x kuadrat min 4x plus 3. Untuk yang di atas ya, kita faktorkan. Ingat-ingat lagi materi kelas 10 ya, pemfaktoran. Cari dua bilangan kalau dikalikan 12, kalau dijumlah min 7. Kalau yang di bawah, cari dua bilangan kalau dikalikan plus 3, kalau dijumlah min. Kalau yang atas kan berarti min 4 min 3 ya. Min 4 kali min 3 kan 12. Min 4 ditambah min 3 kan min 7. Yang bawah min 3 min 1 gitu kan. Min 3 kali min 1 kan plus 3 kalau dikalikan. Min 3 min 1 kalau dijumlahkan min. Nah, begitu. Seperti ini. Nah, kemudian ada elemen yang sama. Kita sederhanakan tersisa ini. Limit x min 3 dari x min 4 x min 1. Lanjut kita substitusikan 3 ke dalam sini. 3 dikurangi 4. 2 min 1 per 2. Gitu. Kemudian yang C, oh iya lupa ya, untuk semua sebelum kita memfaktorkan maka kalian substitusikan terlebih dahulu semuanya ya. Ini semuanya harus disubstitusikan. Kalau nilainya 0 per 0 baru faktorkan, tapi kalau tidak 0 per 0 berarti itu nilainya gitu ya. Ini setelah kita substitusikan kan berarti 0 ya, 3 pangkat 3 kan 27, 27 min 27 0, 3 dikurangi 3 kan 0, ini per 0 per 0. Nah, kita faktorkan. Untuk soal yang C ya, bentuk soal yang C dengan yang A ini beda ya pemfaktorannya. Kalau yang A kan x kuadrat min 16, ini bentuk kuadrat ya 16. Kalau ini x pangkat 3 dikurangi 27, ini juga bentuk pangkat 3 kan 27. Maka kita rubah terlebih dahulu ya. Yang bawah nggak usah diapa-apain. X pangkat 3 dikurangi 3 pangkat 3. Nah, kalau seperti ini faktornya adalah x min 3, ini x min 3 dari sini, terus dikalikan x kuadrat plus 3x plus 9 gitu. Jadi dari mana? X kuadrat biasa, terus ini 3 nya dari angkanya ini, kemudian 9 dari kuadratnya ini tuh. Nah, ini dihafalkan ya, bentuk x pangkat 3 min 27. Nanti supaya kalau ada bentuk soal yang mirip pangkat 3 begini, ini lebih cepat untuk menghitung atau memfaktorkan. Nah, dengan ini kita ada faktor yang sama ya, x min 3 x min 3 itu. Maka kita sederhanakan, tersisa limit x min 3 dari x kuadrat plus 3x plus 9 ya, substitusikan 9 kuadrat ditambah 9 ditambah 9 27, begitu nilainya. Oke, kita lanjut dengan yang ketiga, yaitu mengalihkan dengan faktor sekawan. Nah, ini juga waktu kelas 10 sudah dibahas ya dalam materi merasionalkan bentuk akar. Itu ada akar sekawan atau faktor sekawan. Nah, ada beberapa faktor ya yang bisa nanti kita temui. Ini ada x min a, maka faktor sekawannya atau akar sekawannya itu x plus a. Ini min, ini jadi plus gitu ya, berbeda di situ toh. Nah, ini akar x min a, berarti akar x plus a begitu, dan seterusnya. Yang berubah hanya tanda penghubung di antara kedua suku. Plus jadi min, min jadi plus. Yang di dalamnya jangan berubah tanda ya, tidak ada. Untuk lebih jelasnya silakan pahami contoh berikut. Saya punya dua contoh nih ya. Langkah pertama kita substitusikan ya, sama akar 1 dikurangi 2 kali 1 2 dikurangi 1 1 ya.
akar 1 dikurangi akar 1, 0. Yang bawah 1 kurangi 1, 0 juga. Nah, ini tidak bisa difaktorkan ya. Ini ada akar, maka kita mengalihkan dengan akar sekawannya. Berapa akar sekawannya? Akar X plus akar 2X min 1 begitu. Nah, ini akarnya. Akar X ditambah akar 2X plus 1 per akar X ditambah 2X min 1. Yang pengalinya ini kan sebenarnya 1 ya. A per A itu kan 1. Jadi dikalikan dengan limitnya kan tidak merubah limitnya ini. Tidak merubah nilai. Nah, kemudian ini ada min ya, di dalam akar tidak berubah. Yang berubah hanya penghubung antara dua suku. Tuh, ini min, ini jadi plus. Begitu. Oke, lanjut kita garap yang atas ya. Yang atas ini kan bentuk A min B, A plus B. Kalau A min B dikalikan dengan A plus B, maka nanti jadinya A kuadrat min B kuadrat. Maka nanti jadinya seperti ini. Akar X dikuadratin gitu kan. Ini A-nya A kuadrat min, terus ini B kuadrat gitu. Yang bawah kita biarkan saja. Nah, kita masih garap yang atas ya. Akar X dikuadratin jadinya X ya. Terus min akar 2X min 1 dikuadratin berarti akarnya hilang. Maka seperti ini. Pakai kurung, jangan sampai lupa. Kalau tidak pakai kurung nanti ini salah ya. Karena ini ada dua suku dalam akarnya, maka harus pakai kurung. Lebih enak kalau ada pengurangan ya pakai kurung, jangan sampai lupa. Nah, bawah aja, yuk kita garap lagi yang di atasnya. Berarti kan ini saya buka kurungnya. X min 2X plus 1 gitu ya. Jadi terus X min 2X itu berarti min X plus 1. Nah, ini udah nggak bisa diapain. Pengennya kita itu sederhanakan. Kalau bahasa kamu tuh dicoret-coret gitu ya. Tapi ternyata ini nggak bisa. Ini min X plus 1, yang ini X min 1. Nggak bisa. Nah, tapi jangan lupa bahwa min X plus 1 ini bisa kita keluarkan minnya. Atau kita faktorkan minnya. Jadi seperti ini. Nah, begitu. Min X min 1. Nah, kalau di masukkan negatifnya ya ke dalam ini kan berarti kan min X plus 1 juga. Nah, begitu. Nah, inilah baru bisa disederhanakan. Tinggal min 1 yang di atas per ini udah hilang kan, tinggal akar X plus akar 2X min 1. Kalau seperti ini tinggal kita substitusikan coba. Ini akar 1 tadi udah dihitung ya. Ini 1. Berarti min 1 per 1 tambah 1 atau min setengah. Begitu. Oke, lanjut yang B. Yang B saya punya ini 4 min X kuadrat dibagi dengan 3 min akar X kuadrat plus 5 untuk limit X mendekati 2. Nah, yang atas ini memang bisa kita faktorkan ya, tapi yang bawah kan nggak bisa. Yang atas kan bentuk kuadrat, tapi yang bawah kan ada akarnya, maka nggak bisa. Maka kita kalikan dengan faktor sekawannya, akar sekawan. Nah, seperti ini akar sekawannya. 3 min jadinya 3 plus gitu. Oke, lanjut. Berarti kita sekarang garap yang bawah ya. Yang bawah kan berarti 3 kuadrat min akar X kuadrat plus 5 di kuadrat. Ini ya sama kayak tadi, A kuadrat min B kuadrat. Lepas itu ini 3 kuadrat kita jalankan 9, terus akar dikuadratin, akarnya hilang ya. Oke, seperti ini. Lanjut, terus ini minnya kita masukkan, kurungnya dibuka. Berarti 9 min X kuadrat min 5, hati-hati, min ketemu plus. 9 dikurangi 5 berarti berapa? 4 ya. Oke, seperti ini. Oh, ternyata ada yang sama faktornya itu. Jadi kita bisa sederhanakan. Oke, tersisa ini ya, limit X mendekati 2
3 plus akar X kuadrat plus 5. Coba kita substitusikan ya. Ini 2 kuadrat berarti kan 4. 4 tambah 5 itu kan 9. Akar 9 kan 3. Jadi 3 ditambah 3 sama dengan 6. Nah, mungkin itu saja ya untuk pembahasan materi limit fungsi aljabarnya. Nanti bisa kalian latihan ya, mengerjakan latihan di modul pembelajarannya sudah saya sematkan linknya di kolom deskripsi. Jadi kerjakan latihan-latihannya, dan itu juga ada contoh-contoh yang berbeda dari video ini. Jadi contoh-contohnya dari kalian nanti visual lebih banyak. Demikian, mohon maaf apabila ada salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.